langsung alhamdulillah langsung responnya langsung baik sekali, terus kasih support, terus mengorganize teman-teman AIPSA untuk bisa organize acara ini, tempat segala macam. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Mbak Lu dan teman-temannya. Dan acara ini sebenarnya adalah acara dari salah satu proyek dari Professional Migrant Women Network (PMWN) bekerjasama dengan Curtin University, Australia Islamic Medical Association, dan didukung penuh oleh FECA government. Mungkin sebelum mulai saya mau memperkenalkan Presiden dari Professional Migrant Women Network, Sobia. Would you like to say something? No? Are you sure? She's making it. Don't put this. Yeah, maybe you can introduce and tell What is the PMWN? So they can have something. I think that's enough. Yeah. Thank you so much, first of all, UWA, the Indonesian students who invite us, and we are doing this session with you guys. It's really helpful for all us, for the community, and it's a good relation with the students and with PMWN. PMWN is the Professional Migrant Women Network. We are working and we are trying to work for the women who are a migrant and the professional, and they are not working in their field. Our advocacy is that the women who are overseas qualified, they have a skills. If you give them some chance or give them an opportunity, they can start and work, and they can serve the community very well. And as we all know that the Kar women and the migrant women are very less in number in the community to work in the field. So this is the one reason we start work for the professional women. Also, we are doing the advocacy for the. Also, we are doing the advocacy for the asylum seeker and refugees background women, and also as well they are the professionals. As we have done some advocacy and we got successful result that now the women who are professionals and they are on a bridging visa for asylum seekers, but they want to start study in a TAFE. Before this, they can consider as an international student. Now, after this advocacy, the Mahatma Gandhi government announced that now they can, especially there's a one specific visa, and the Ukraine and the Afghani, from people who are from the Afghanistan. Now we can get the education from the TAFE as a domestic student. So this is our one successful achievement. Another, we are trying to get some training program, and it will be start inshallah in January. And there is some more programs also. We are in a pipeline. We are working on it for the IT, for the English, and for the different things for the women. Also, we are trying to advocacy for the problems what we are facing as a migrant and as a professional, as a women we are facing. So we are trying to get the idea from the community, from you, all of you, that how we can get together work and how we can improve ourselves, how we can make ourselves resilient and make more strong to work in the community. As the Yuri, she is the overseas doctor, but she is not working here. I'm overseas lawyer, but there is some barriers which we can't start work. So we are trying to remove these barriers and to do the advocacy for this, for the women, especially for the women. Day before yesterday I was somewhere and there was one man and he said, "You are just working for the women? What do you think? The migrant man is they don't need any help?" I say, yes, they need help, but the platform is for the women, it's not for the men. I say, okay, then we will start somewhere, maybe on some point we will start work for the men as well. So it's all about the professional women migrant. It's not my work. Is for all of us. The Professional Migrant Women Network, we want to own all the women in the community who are the migrant. This is your organization. If you feel something where you can come and easily discuss your problems, so we are here to help you. We are trying our best to help you out, and by this way we can make our community more beautiful, more colorful,
to work together. Thank you so much. Thank you. Thank you, Claudia, for the opening speech. Okay, I think we should start ya. Kita mulai saja langsung topiknya mengenai COVID-19 awareness program. Jadi kita sudah melakukan project ini sejak dari awal tahun 2022 ya. Iya betul. Jadi tujuan kami itu hanya untuk menyampaikan kepada masyarakat dari setiap suku masyarakat itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Ya mungkin karena kita di Perth di W kebetulan kita alhamdulillah lebih aman gitu ya dibanding state lain yang udah tutup baru. Jadi kita mungkin kasusnya awal-awal itu tidak tinggi, tidak ada kasus, terus kita vaksin langsung cepat gitu ya. Jadi cuman karena baru dibuka kan mulai banyak infeksi COVID masuk ke Perth. Dengan adanya, jadi kita harus terus, jadi kami selalu update tentang perkembangan vaksin COVID-19 di WA ini. Oke, jadi dengan kata lain, dengan meningkatkan kesadaran akan vaksin COVID-19 itu kita mau menyampaikan juga bahwa vaksin COVID itu bisa menyelamatkan nyawa kita ya, jiwa kita. Oke, setelah kita tahu vaksin COVID-19 itu gratis untuk semua orang di Australia. Tidak mengenal apakah itu citizen atau permanent resident, punya Medicare atau tidak punya Medicare, semuanya itu gratis untuk semua warga di Australia. Dan semua yang berusia 5 tahun ke atas itu bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Dan berdasarkan dari penelitian vaksin COVID-19 itu aman dan bisa menyelamatkan nyawa ya. Jadi itu adalah cara paling baik untuk menjaga kita, keluarga kita, teman-teman kita dan masyarakat Indonesia khususnya aman dari infeksi COVID-19. Apa sih keuntungan dari vaksin COVID-19? Keuntungannya adalah dia bisa melindungi kita dan masyarakat komunitas kita terhadap beratnya penyakit infeksi COVID-19 yang berat, bahkan sampai kematian. Dan juga menghindari ada terjadinya komplikasi seperti long COVID, dan bisa melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksinasi, orang-orang di sekitar kita tidak bisa divaksinasi karena masalah kesehatannya. Dan juga kita bisa memperlambat penyebaran dari virus COVID-19 dan juga akan menjaga angka rawat inap yang masih bisa ditanggulangi oleh tenaga kesehatan di wilayah setempat. Nah, bagaimana sih cara vaksin COVID itu bekerja? Ini ada sedikit video singkat untuk menjelaskan bagaimana cara vaksin bekerja. Safe, effective COVID-19 vaccines will offer protection against the virus, helping to prevent death and serious illness. But how do they actually work? Like other vaccines, such as the flu shot, COVID-19 vaccines will be given with a needle. This triggers an immune response in the body, which is the body's natural way of defending itself. The vaccine will strengthen your immune system by training it to recognize and fight against the virus that causes COVID-19. Vaccines may contain either killed or weakened versions of the virus that causes the disease, or a small part of the virus, such as a protein. There is no risk that you will get the disease from a vaccine. When your immune system recognises this virus or parts of it in the vaccine as being foreign, it responds by creating memory cells and antibodies that will protect you against future infection or disease. As a result, you'll be less likely to have severe COVID-19 symptoms after a vaccination.
To learn more, visit health.gov.au. Itu tadi video sedikit tentang secara simpel ya menjelaskan bagaimana cara vaksin bekerja. Itu videonya diambil dari Australian Government Department of Health website. Jadi dapat dipercaya. Ada berapa sih COVID vaksin yang ada di Australia? Yang kita tahu itu ada AstraZeneca, ada Pfizer, Moderna, sama Novavax. Nah, mungkin yang paling sering kita dengar itu sekarang Pfizer, Moderna yang lebih populer, dan AstraZeneca sudah mulai dipindahkan. Novavax ini baru dan banyak juga yang minta disuntikkan Novavax karena dia protein base, jadi dia mengandung spike protein dari virus COVID, SARS-CoV itu yang dilemahkan, seperti vaksin-vaksin yang dulu terdahulu, seperti vaksin yang lain. Oke, jadi vaksin COVID-19 itu, jadi ada rangkaian primer sama booster. Nah, yang kita dapatkan vaksin pertama, vaksin kedua itu adalah rangkaian vaksin primer. Jadi rangkaian vaksin primer itu umumnya ada 2 dosis, jadi vaksin 1, vaksin 2 dengan jarak itu diberikan 8 minggu. Ya. Nah, ada untuk sekelompok orang yang mendapatkan vaksin ketiga dalam rangkaian primernya. Itu hanya pada orang-orang yang imunokompromis, yang sakit parah, yang punya beberapa health condition yang sangat berat gitu ya, yang membutuhkan ekstra, tapi bukan buat mereka, itu bukan booster, tapi itu termasuk rangkaian primernya. Nah, tapi umumnya cuma 2 dosis dan dengan jarak 8 minggu. Kalau yang Pfizer itu bisa diberikan dari umur 5 tahun ke atas ya. Kalau untuk yang dari yang 12 tahun ke atas itu kan dosis dewasa ya, 2 dosis. Kalau 5 tahun sampai 11 tahun itu dia ada formulasi khusus, jadi ada pediatric formulation. Dia punya special botol, jadi bukan ambil seperempat atau setengah dari dosis dewasa. Dia punya special formulation. Kalau yang Moderna itu kan dia tadinya kan juga dibolehkan dari anak-anak umur 6 tahun ke atas. Kenapa nggak dari umur 5? Karena dia penelitiannya hanya dilakukan pada anak-anak umur 6 tahun. Jadi makanya itu yang 5 tahun itu lebih dianjurkan, direkomend diberikan Pfizer. Nah, ini ada new update dari ATAGI, Australian Technical Authorization, jadi group of immunization, kayak grup kelompok yang menilai imunisasi di seperti Indonesia gitu ya. Nah, itu jadi sekarang ada new update bahwa sekarang anak-anak yang di bawah 5 tahun, jadi lebih dari 6 bulan sampai umur 5 tahun itu bisa diberikan hanya Moderna, kecuali kalau dia hanya punya severe medical condition, jadi yang sangat-sangat imunokompromis. Tapi kalau yang anaknya normal sehat itu tetap tidak dianjurkan untuk diberikan vaksin COVID ya. They are real on the way. On the way. Ya, oke. Jadi yang normal tetap 6 tahun ke atas, kecuali 5 tahun ke bawah, kurang dari 6 bulan sampai 5 tahun ke atas, hanya 5 tahun hanya untuk severe medical condition only. Nah, yang Novavax ini tadinya dia juga dianjurkan hanya untuk umur 18 tahun ke atas. Tapi sekarang ada new update, baru saja keluar akhir bulan lalu. Itu sekarang umur 12 sampai 17 tahun bisa mendapatkan Novavax. 2 dosis juga dengan jarak 8 minggu. Nah, sekarang itu tadi rangkaian vaksin primer. Nah, ini sekarang booster. Jadi booster itu ya dikatakan vaksin ketiga atau vaksin keempat buat yang imunokompromis ya. Nah, ATAGI itu sudah merekomendasi single booster dose dengan jarak 3 bulan atau lebih dari rangkaian vaksin primernya. Nah, siapa yang bisa mendapatkan booster itu
orang yang berusia 16 tahun ke atas. Dengan pengecualian untuk anak remaja usia 12 sampai 15 tahun juga dianjurkan untuk diberikan booster apabila mereka severely immunocompromised, punya disabilitas dan atau masalah kesehatan yang kompleks, ya. Jadi yang bisa meningkatkan resiko terkenanya infeksi COVID-19 yang berat. Keuntungan dari booster ini dia meningkatkan proteksi, meningkatkan protection dan untuk memaintain, jadi menjaga imunitas tubuh kita itu dari varian-varian baru COVID-19. Saat ini belum ada vaksin yang direkomendasi untuk booster untuk anak-anak usia 5 sampai 11 tahun, ya. Tapi ATAGI terus akan memonitor, mereview berdasarkan penelitian dari internasional dan maupun Australia sendiri. Nah, yang direkomendasi lebih dianjurkan oleh pemerintah Australia untuk booster adalah Pfizer dan Moderna. Nah, siapa yang bisa mendapatkan Pfizer itu ya semua orang yang berusia 16 tahun ke atas dan anak remaja usia 12 sampai 17 tahun dengan kondisi seperti yang tertera di layar. Nah, Moderna juga diberikan hanya untuk umur 18 tahun ke atas, ya. Nah, yang dengan new update sekarang Novavax itu juga bisa diberikan sebagai booster pada orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas. Siapa yang bisa mendapatkan vaksin Novavax sebagai booster kalau dia alergi berat terhadap vaksin Pfizer dan Moderna atau mereka minta. Jadi mereka prefer, saya mau prefer Novavax aja, saya nggak mau mRNA gitu. Jadi ada yang seperti itu. Tapi itu syaratnya untuk mendapatkan Novavax sebagai vaksin booster. Nah, kalau AstraZeneca ini sebenarnya sudah banyak ya ditinggalkan karena lebih banyak efek samping, ya. Tapi masih bisa diberikan sebagai booster kalau memang tidak bisa mendapatkan vaksin Pfizer atau Moderna karena alasan kesehatan dan atau sudah punya 2 dosis AstraZeneca sebelumnya. Tapi tetap yang lebih dianjurkan adalah Pfizer dan Moderna. Nah, efek samping vaksin COVID-19 ini pada umumnya lebih banyak itu ringan, jadi nyeri merah di lokasi suntik, ya, terus demam-demam ringan, sakit kepala, nyeri-nyeri otot dan ya lemes gitu, ya. Tapi yang paling sering terjadi yaitu efek sampingnya. Tapi yang efek samping yang berat itu bisa terjadi tapi jarang sekali. Persentasinya dilaporkan itu kalau nggak salah sekitar 1% dari populasi gitu yang mengalami reaksi berat, ya. Ya seperti reaksi alergi yang sangat berat atau itu penggumpalan darah karena AstraZeneca biasanya paling sering, dan juga dilaporkan ada kasus heart inflammation, ya, jadi seperti endokarditis gitu, ya, jadi peradangan di jantung akibat dari vaksin Pfizer atau Moderna. Tapi kejadiannya cukup jarang. Maka dari itu kalau seandainya memang orang itu punya masalah kesehatan seperti jantung, blood pressure, lebih baik sebelum booster konsultasi dulu kepada dokternya atau pada GP-nya. Vaksin COVID-19 itu tidak mengandung produk hewani, tidak mengandung produk yang mengandung babi, dan juga tidak mengandung produk darah, ya. Terus juga tidak mengandung protein telur, tidak mengandung gluten, dan juga tidak mengandung microchip maupun DNA. Itu kan isu-isu yang bikin orang jadi nggak mau divaksin kan gitu. Oh, nanti DNA saya ini berubah gitu. Terus saya punya microchip, terus saya data-datanya bisa dipantau, ya. Tidak ada mengandung yang tertera di layar. Oke, nah sekarang karena ini kan sekarang udah mulai dianjurkan untuk ke anak-anak, ya, walaupun mungkin memang tidak compulsory, tapi direkomendasikan. Jadi ATAGI itu tetap merekomendasikan vaksin COVID-19 pada semua anak di atas umur 5 tahun. Nah, yang direkomendasikan itu adalah Pfizer. Moderna juga bisa diberikan sebagai alternatif, pilihan alternatif pada anak-anak usia 6 tahun ke atas. Nah, saat ini belum ada vaksin yang
register untuk diberikan pada anak-anak usia di bawah 4 tahun, kecuali yang tadi saya bilang itu yang vaksin Moderna. Jadi dia punya jadi Moderna itu mengeluarkan vaksin khusus, jadi formulation pediatric formulation khusus untuk anak di atas 6 bulan sampai 5 tahun dengan severe immunocompromised. Selebih itu tetap belum dianjurkan ya untuk diberikan vaksin COVID-19 untuk anak di bawah 5 tahun. Dari laporan penelitian Australian Vaccine Safety itu dikatakan bahwa vaksin COVID-19 itu cukup aman ya buat untuk anak-anak usia 5-11 tahun, karena mereka dari laporan itu ternyata anak-anak yang berusia 5-11 tahun itu dari penelitian mereka sedikit sekali gitu angka persentase yang memberikan efek samping dari vaksin dibandingkan dengan orang dewasa gitu. Nah, dan dari penelitian, jadi karena penelitian klinikal trial terus dilakukan ya, nggak berhenti sampai di sini gitu, akan terus dilakukan. Itu juga memperlihatkan bahwa vaksin Pfizer dan Moderna itu sangat efektif dan side effects yang paling sering itu ya ringan ya dan short term, biasanya hanya untuk beberapa hari saja. Tapi ya terus TGA ya, TGA itu seperti FDA-nya Amerika lah ya, seperti POM kita mungkin ya. Jadi dia akan terus dengan hati-hati mengevaluasi vaksin-vaksin COVID yang ada di Australia ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempersiapkan anak-anak nih untuk mendapatkan vaksin? Mungkin kalau untuk anak-anak jadi untuk pada anak-anak mempersiapkan anak pada vaksin, di sini mungkin ada ibu-ibu yang udah punya anak, gimana perasaannya? Kalau pendapatnya deh, maksudnya tentang anak di vaksin COVID, setuju atau ragu-ragu atau mikir-mikir dulu, bagaimana? Ragu-ragu ya. Ya. Pengalaman kemarin sih sedih deh, maksudnya ngelihat mereka agak terpaksa gitu ya. Oke. Tapi fasilitas di sini sih menyenangkan ya, namanya ada kayak ada distraction ya. nurse yang iya. sangat ini sama anak-anak, dikasih stiker cuman ya sebagai ibu yang ngelihat apalagi ini agak itu lama banget, dia harus nangis dulu terus dirayu keluar lagi, itu sangat. Tapi memang pengen divaksin anaknya maksudnya? Kalau ditanya enggak, anak-anak nggak mau. Oh, anaknya, enggak ibunya? Ya maunya divaksin. Ya, jadi memang tricky ya pendekatannya kepada anak-anak, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil nggak ngerti. Padahal kan sebenarnya mereka juga dari bayi belum ngerti apa udah divaksin gitu kan. Cuma mereka nggak, dulu mereka ya emang udah wajib sih ya, jadi divaksin aja nangis gitu. Nah, jadi sekarang mungkin karena memang lebih spesial ya, karena kan special case ini kan belum termasuk vaksinasi wajib kan ya anak-anak, jadi masih orang tua masih bisa dikasih pilihan mau memberi vaksin anaknya atau tidak gitu. Tapi ya itu jadi kami berusaha untuk, government juga berusaha untuk melihatkan bahwa ya insya Allah aman gitu, karena berdasarkan penelitian tidak mungkin direkomendasikan vaksin tanpa ada dasar keamanan safety-nya gitu ya. Jadi ya itu pendekatannya mungkin agak beda-beda. Mungkin untuk anak-anak yang lebih besar mungkin pendekatannya lebih enak, bisa diajak ngobrol. Ya bisa diajak ngobrol gitu kan, misalnya mungkin mereka malah lebih tahu kali tentang vaksin COVID karena banyak reklamain advertisement gitu ya tentang vaksin. Mungkin mereka juga bisa aja ketakutan sendiri atau gimana. Jadi mungkin ya bisa diajak bicara anak-anak yang udah lebih besar gitu ya sebelum ke appointment vaksinnya, appointment dokternya atau ke nurse gitu. Dan informasi yang kita sampaikan kepada anak-anak itu juga harus ya sebaiknya sesuai dengan usianya, jadi age appropriate gitu loh. Misalnya kita nggak mungkin kita jelasin sama anak yang umur 3 tahun, 5 tahun, oh kita kita mesti dikasih vaksin soalnya nanti itu ada kita mau masukkan protein virus gitu, nggak ngerti gitu ya. Jadi mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil kita bisa cerita, nanti tuh ya kalau di dalam itu nanti ada banyak tentara itu nanti kalau ada musuh datang akan dilawan seperti itu
misalnya. Jadi musuhnya siapa? Oh itu si virus ini, virus SARS misalnya gitu, virus COVID kayak gitu. Oh nanti dilawan sama tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita misalnya kayak gitu. Jadi ya beda lagi kalau misalnya kita nggak mungkin berbahasa seperti itu kepada anak-anak remaja misalnya. Mereka bilang apa sih mama? Misalnya kan tentara apa? Kita kan nggak ada tentara misalnya kayak gitu. Jadi informasi yang kita berikan kepada anak juga harus sesuai dengan usianya gitu ya. Nah kalau misalnya anak-anaknya sangat, karena anak-anak yang nervous banget, anxiety gitu ya, atau malah sangat takut sama jarum gitu, needlephobia, pendekatannya juga ada beda lagi. Jadi seperti tadi pengalaman Mbak Ayu ya, kenapa di tempat-tempat vaksin itu udah siap gitu dengan anak-anak. Jadi misalnya dengan distraction, misalnya dengan dikasih gambar, warna, stiker, malah kadang-kadang dikasih lollipop, walaupun kita juga mungkin nggak setuju, tapi ya gitu. Jadi kayak lollipop kayak gitu. Jadi distraction gitu loh. Terus ya kita ya dipeluk, kalau yang menangis jadi ditenangkan seperti itu. Jadi membuat supaya apa ya, tidak paksaan tapi membuat nyaman aja, membuat nyaman anak itu supaya vaksin itu yang menyenangkan. Memang akan sakit sedikit, kita bisa bilang akan sakit sedikit seperti disuntik, seperti digigit semut, tapi cepet hilang gitu misalnya kayak gitu. Terus atau mungkin kadang-kadang kalau misalnya anaknya gitu disogok kayak gitu ya, entar kita beli es krim, atau kita beli hamburger atau apa gitu, bisa disogok juga gitu ya. Atau mungkin misalnya memang nggak tahan sakit, kita bisa pakai seperti kita bisa tanya dokter atau nurse-nya bisa nggak dikasih anesthetic cream, atau kita bisa beli di apotek ya kayak Emla gitu ya. Jadi anesthetic cream di apply nanti bagus, jadi supaya mengurangi sedikit lah rasa sakitnya seperti itu. Nah untuk anak-anak yang misalnya punya autistic spectrum disorder atau yang sangat punya disabilitas atau yang sangat-sangat severe anxiety, ya mungkin dengan cara simple seperti support distraction itu so kalau itu nggak mempan, mungkin pilihan terakhirnya adalah sedasi, jadi ditirukan. Tapi ya mudah-mudahan tidak sampai ke situ ya. Jadi harus ngomong dulu sama dokternya, konsultasi lah gimana baiknya, dan nggak mungkin dibawa ke klinik vaksinasi biasa, harus ke klinik GP atau yang lebih khusus untuk, atau ya yang bisa bekerja sama lah dengan orang tua dan anak dengan spektrum atau disability sebelum divaksin. Oke, ini kemarin karena kita winter, sekarang udah lewat winter. Jadi karena kemarin winter kan makanya lagi kita government tuh gencar tuh promosi tentang vaksin COVID semakin gencar, karena yang kita takutkan winter itu kan selain COVID juga flu virus juga tinggi ya kasusnya di Australia ini, kayaknya lebih ditakuti kayaknya setiap tahun. Jadi setiap tahun tuh pasti harus ada vaksin flu gitu ya, rutin. Jadi makanya ya pemerintah tadi juga langsung merekomendasikan vaksin booster kedua. Jadi mereka bilangnya winter booster dose untuk terutama pada orang-orang yang sangat punya resiko tinggi ya, atau yang punya penyakit berat. Nah, winter booster dose ini tadinya kan sangat direkomendasikan terutama pada orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas, ya 50 tahun ke atas yang tinggal di aged care atau disability care facilities gitu ya. Nah, tapi itu lama-lama akhirnya menurun usianya dari 60, 50, akhirnya umur 30 tahun ke atas boleh mendapatkan vaksin booster yang kedua. Dan juga pada anak-anak remaja yang umur 16 tahun, dari umur 16 tahun ke atas juga direkomendasikan untuk mendapatkan winter booster atau booster yang kedua kalau mereka itu sangat immunocompromised dan mempunyai penyakit atau severe health condition ya, seperti cancer, autoimmune disease, dan severely overweight dan underweight gitu. Kapan diberikan vaksin booster yang kedua? Itulah 3 bulan setelah vaksin booster yang pertama. Nah, kata mungkin di sini wajib nggak sih vaksin flu gitu untuk student? Dianjurkan. Dianjurkan. Iya. Iya, jadi kadang-kadang ya itu. Jadi kalau apalagi kalau mungkin mau ke tempat kerja juga, karena di tempat kerja juga ada yang kalau nggak tahu kalau pada kerja ya, kalau kerja juga suka ada yang suruh harus vaksin flu gitu kan ya. Nah, jadi supaya bingung nih kapan vaksin flu, kapan vaksin booster. Boleh nggak diberikan bareng, boleh atau ada jarak nggak gitu. Jadi boleh diberikan berbarengan karena itu dulunya adalah virus yang
bukan virus hidup, jadi bisa diberikan berbaring. Oke, jadi kalau misalnya kita udah kena COVID, kapan kita boleh dapat vaksin booster? Jadi kan kita 3 bulan setelah kita positif COVID untuk mendapatkan vaksin booster. Nah, ini rapid antigen test kit mungkin sudah berkali-kali dites nih ya. Jadi udah sampai bosan, colok-colok. Lebih seneng nasal atau saliva? Saliva. Oh iya, salivanya yang mana? Yang swab apa? Yang lollipop. Lollipop. Tapi enggak, kalau buat saya yang saliva itu sangat tidak peka. Jadi lebih peka yang Lebih nasal. Iya. Ya memang sih kalau berdasarkan penelitian memang sebenarnya sensitivitas spesifisitas dari rapid antigen test kit itu between 90 to 95% ya. Yang 90 memang paling tinggi, paling sensitif itu adalah yang nasal. Nasal itu 92% ya. Tapi tetap aja kan itu yang tergantung kita juga ngambil udah bener apa belum. Dalam kita kan nggak tahu ya. Yang oral juga sama seperti itu. Jadi tergantung cara pengambilannya juga. Ini ada sedikit. I have one question. Yeah. For example, if we do the this one, the saliva test, if it's come negative, but you feel symptoms, so what do you think? Like it can be a false? Yes, yeah, it can totally be a false negative. So if you still have symptoms and the saliva test came negative, it is suggested to do a PCR straight away. Karena ya udah wasting, you don't want to waste another rapid antigen. More accurate to do the PCR test, ya. Oke, ini ada video bagaimana cara melakukan nasal rapid antigen test kit. Cara melakukan tes antigen cepat hidup. Cepat hidup. Mulailah dengan mencuci tangan secara menyeluruh. Buka kotak tes antigen cepat. Periksa instruksi untuk tes Anda. Dan pastikan belum melewati tanggal kadaluarsanya. No, she's sending this week 11:40. Masukkan ujung tongkat yang lembut ke dalam satu lubang hidung sepenuhnya. Gerakan tongkat di sekitar lubang hidung selama 15 detik. Ulangi untuk lubang hidung yang lain. Masukkan ujung tongkat yang lembut ke dalam tabung dan aduk 10 kali. Peras tabung saat Anda melepaskan tongkat. Pasang penutup pada tabung. Peras 3-4 tetes ke dalam wadah pada tes. Tunggu 10 hingga 20 menit dan baca hasilnya. Positif, Anda terkena COVID-19. Negatif, Anda tidak terkena COVID-19. Tidak sah, tesnya tidak berhasil. Anda perlu melakukan tes lagi. Letakkan tes di tempat sampah dan cuci tangan Anda lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.health.gov.au atau telepon National Coronavirus Helpline atau saluran bantuan coronavirus nasional di 1800 020 080. Pilih 8 untuk pelayanan juru bahasa gratis. Itu tadi sedikit video tentang cara melakukan nasal rapid antigen test kit. Nah, selain nasal tadi ya ada oral, ada nasal, ada oral. Nah, oral itu ada yang jadi selain itu ada yang swab, ada yang ludah, ada yang lollipop. Nah kalau yang oral itu memang dia lebih tricky. Nggak seneto-neto tuh, nggak persiapannya cuma cuci tangan. Kalau yang oral itu gimana? Kenapa orang-orang bilang oh kurang akurat ya, gimana gitu? Karena mungkin persiapannya belum diperhatikan atau bagaimana. Jadi karena kalau ketemu saliva atau oral test itu
itu 30 menit sebelumnya kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh cuci gosok gigi, nggak boleh ngerokok, pokoknya betul-betul nggak ada apapun dalam mulut. 30 menit sebelum melakukan tes dengan saliva rapid antigen test kit. Ya, jadi itu syaratnya yang paling perlu diingat. Jadi mungkin itu bisa jadi karena itu juga jadi lebih banyak yang negatif misalnya, jadi mempengaruhi hasil. Nah, ini kan yang oral swab ya. Nah, yang satu lagi yang tadi ludah ya. Ini saya ada sedikit, saya mau contoh sih. Mungkin udah pada tahu kali ya. Ini kan yang contoh yang apa? Taruh di sana aja, Mbak. Ini saya punya dari awal loh. Belum saya pakai. Kan dengan PCR aja dia udah Di situ aja taruh. Ini yang Itu yang free dari pemerintah kan ya, yang lollipop itu ya, sih yang itu. pemerintah. Ini saya beli, ini dapat dari farmasi, dari apotek nih. Ini yang ludah yang kita ludah speed. Lu nggak pernah punya ludah ya? Oh, nggak pernah. Pernah ya kan? Pakai ludah? Karena bisa ludah emang. Agak susah. Susah kan? Kalau Tapi anak-anak lama-lama kan iya belum ada yang lollipop ya. nggak pernah. Awal banget. Biasanya kalau anak-anak tuh malah kita mesti ngambilin yang nasal karena dia kan nggak bisa ngeludah ya. Yang masuk mereka Sampai ke iya memang sih. Tapi ludah ini juga syarat kita ludah yang didapat juga bukan cuma gitu aja, tapi harus benar-benar harus batuk. Jadi kita mau dapetin riak yang bagus gitu loh. Jadi kita harus batuk dalam gitu 3 kali sampai kita betul-betul riaknya ngumpul, baru kita bisa dapat spesimen yang bagus ya. Karena kalau enggak ya cuma liur doang, nggak dari sini, jadi hasilnya yang negatif gitu ya, kayak gitu. Jadi ya ini kan ada corong gitu ya, panelnya ada tube-nya. Jadi kita pasang tube ini, ya kayak gitu. Ingat nggak? Ingat kali ya. Nah jadi kayak gitu, terus kita batuk dalam itu sampai riak segala macam. Ya saya sih nggak mau. Saya nggak mau. Akhirnya begitu ngeludah ini sampai satu garis yang pertama ya. Itu susah loh dapetin segitu tuh. Jadi betul-betul saya mau perjuangan kok kayak itu nggak ada yang mendingan. Jadi kalau udah sampai ludahnya sampai di garis pertama, terus ininya dicopot, terus ini ada cairan buffer ya. Jadi ada cairan buffernya gitu. Saya megang kayak seolah ada ludah kalau nggak ada. Terus ya ini buffernya ditetesin ke sini. Terus setelah itu ini ada kayak apa? Oh, yang corong. Tutupnya ya, lidnya. Nah ini kan ada stripnya. Kita pakai strip. Nah udah di strip ke sini. Oh sebelum di strip di itu dulu kayak digigit atau dipecat-pecat aja sih. Jadi kayak diaduk gitu ya 10 kali. Terus baru ditetesin ke situ. Ya. Oke. You need to kauging ya apa tuh? Ya kayak gitu, jadi udah dibaca. Jadi kalau misalnya garisnya itu ini kan kontrol sama tes ya. Yang penting itu harus ada garis di kontrol ya. Kalau nggak ada garis berarti itu imbalance. Oke. Kalau dia 2 garis atau one itu agak blurry tetap dianggap positif. Nah itu kira-kira saliva yang seperti itu. Nah ini yang lollipop. Itu memang enak banget. Isi. Gampang, very easy. Apalagi buat ini children's friendly, very. Tapi itu juga tricky, very tricky, sangat sering invalid. Karena apa? Karena ini tuh betul-betul harus yang lunak banget, sampai yang Iya, sampai lama. Katanya kan dia bilang 20 detik ya, dia bilang 20 detik, lebih, betul-betul yang itu betul-betul dibedor kayak lolip diemut-emut sampai kita tuh ludah kita juga Sampai keluar gitu deh, pokoknya sampai betul-betul dan di Can you go with me because the catering? Oh yeah, sure. Okay, Mas Yogi, can you help Sylvia to pick up the lunch? Terus yang di bawah ini kan ada bulat itu harus betul-betul birunya harus pernah sampai biru. nah iya makanya jadi mungkin negatif kan. Jadi itu saya pernah nyoba, akhirnya saya coba penasaran. Pertama gagal dong, bener-bener pernah udah lembek, udah lunak nih, tapi lihatnya kok garisnya cuma setengah ya birunya. Terus coba masukin ke stripnya Baru mulai biru gitu. enggak biru juga? Nggak ada geraknya. Jadi benar kosong. Terus akhirnya penasaran. Coba lagi. Kan mumpung gratis lah ya, coba buang-buang.
betul-betul dia tuh sampai Basah. bener basah sampai liur sampai kok kayaknya basah sebelah birunya bener-bener ini bener bulat. Terus waktu pas dimasukin ke sini itu si ludahnya tuh betul-betul mengalir naik. Jadi dan langsung cepat kita keluar garisnya. Jadi apa namanya? Jadi oke. Berarti memang benar-benar tricky gitu. Jadi harus diperbaiki nih petunjuknya. Duduk aja lah, gabung aja kita. Iya emang gading. Oh gading. Iya makanya kayak gading. Ya gading kok. Iya gading. Oh iya gading kayak gading. Ya jadi kayak gitu. Jadi memang itu. Jadi yang saliva itu mungkin kita masih akan pakai ya, pasti dan jangan sampai kapan ya. Itu pokoknya 30 menit sebelumnya harus nothing per oral, pokoknya no food, no drink, no brush teeth, smoking, whatever, permen, chewing gum. 30 menit enggak, nothing, baru di apply, di swab ludah atau. Berarti kalau bangun tidur pas dong ya? Iya, bener banget tuh. Belum gosok gigi, belum makan tidur, belum makan. Iya, bisa ya. Iya itu mungkin cara waktu yang tepat kali untuk tes oral gitu. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi itu emang tricky, tapi memang very easy yang ini untuk anak-anak sama. Jadi suruh aja kali mungkin emut bener-bener ngemut lollipop, bener-bener ngemut walaupun gak ada rasanya gitu, tapi bener-bener diemut. Kalau cuma kayak gini-gini apa sih kayak di swab gitu nggak ada. Nggak basah-basah. Jadi betul-betul iya nggak basah-basah benar. Jadi harus diemut-emut banget sampai dia basah gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Biarin aja dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini saya skip aja ya, udah tahu kan tadi ya cara bacanya. Ya udah jadi sekarang ya kita nggak bisa menghindar kayaknya dari infeksi COVID-19 ya. Maksudnya virus itu akan selalu ada. Mungkin mudah-mudahan varian-variannya ya dengan vaksin yang kita udah punya itu bisa lah menangani subvarian baru. Dan sebenarnya saat ini itu udah ada vaksin Moderna bivalent yang sudah di-approve sama ATAGI. Jadi dia itu sudah diteliti, sudah di-approve sama TGA dan sudah bisa mungkin saya nggak tahu kalau Australia udah pesen apa belum itu vaksin, tapi jadi ada Moderna bivalent yang dia mengandung virus zero sama varian. Jadi dia untuk yang subvarian Omicron yang baru gitu dia udah bisa gitu. Tapi nggak tahu kapan masuknya ke Australia, tapi sudah direkomendasikan, sudah di-approve gitu. Jadi ya itu, jadi selain vaksin ya tetaplah ya cuci tangan, pakai masker. Kalau di ruangan tertutup ya nggak tahu mungkin kita udah merasa free kali ya. Jadi kalau kena ya udahlah kena gitu ya. Maksudnya ringan ini kayak sakit. Jadi mungkin lama-lama akan seperti itu kali. Yeah. Jadi seperti ya virus kita orang flu Indonesia biasa. kan kuat ya. Jadi makan aja banyak minum vitaminnya nggak. Oke. Ya, salah satu alasan kenapa kita mengadakan proyek ini yaitu karena banyak informasi yang ya masyarakat tuh suka dapat ya informasi yang benar sama yang misinformation gitu loh. Nah kita juga ya cuma berusaha meluruskan aja sama memberikan ini ada website terpercaya. Jadi kalau kita mau cari informasi tentang vaksin COVID-19 coba cari di vaksin yang di sumber source yang terpercaya saja. Jadi kalau kita kan suka Google tuh keluar tuh macam-macam gitu ya. Ya karena kita di Australia, kita kiblatnya Australia. Jadi mungkin kalau kita bukan ke Amerika gitu. Jadi kita nggak, di Amerika begini kan CDC atau WHO gitu ya apa. Kalau Australia itu dia punya sendiri, dia punya badan sendiri. Jadi bergantung TGA sama ATAGI. Oke, jadi kita bisa lihat di link Information. Nanti kita bisa di-share filenya bisa dia dapat link-linknya ya. Dia terus update terus tuh. Mereka selalu ada meeting, makanya tuh kalau kan tadi saya cantumkan ada di update tentang vaksin buat anak sama yang buat Novavax gitu. Ya mungkin udah tahu ya gimana cara booking COVID vaksin ya. Sekarang sih udah nggak perlu booking lagi ya, walk in aja langsung gedor-gedor. Saya mau vaksin, udah nggak ada ngantri. Dulu kan ngantri tuh ya ampun. Jadi sekarang ya itu cara bookingnya masih bisa online. Malah sekarang ada cara baru, SMS namanya Hey Eva. Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi ada Eva, namanya Eva, Easy Vaccine Access.
Jadi cuma ketik SMS, hey Eva, ada nomornya, ada nomor kayak nomor handphone gitu, dia di apa government punya website. Nanti kita suruh, ntar dia balas tuh, kita mesti ngisi apa aja, nama, alamat, lokasi kita di mana gini. Nanti mereka ada operator yang sudah di train nelfon kita. Untuk jadi tujuannya itu cuma bantuin kita nge-booking aja sih, mungkin kita kesulitan di mana ya, mau datang kemana kayak gitu. Jadi ada tuh baru namanya Hey Eva. Oke. Nah ini di lokasi-lokasi vaksin ya. Ya jadi kita semua di sini bisa jadi pejuang COVID vaksin. Caranya ya ini kita bisa ya cerita ke teman-teman kita, mungkin ada teman yang masih ragu gitu ya, kita bisa sharing aja, nggak usah nyuruh, jangan kamu vaksin dong gitu, kita nggak main, tapi jangan gitu juga kali ya. Jadi ya apa namanya, ya kita cerita aja lah, share pengalaman. Ternyata efek sampingnya nggak ini banget kok, cuma sakit-sakit aja gitu. Jadi ya begitulah mungkin cara kita sebagai salah satu pejuang COVID ya, pejuang COVID vaksin. Ya, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih sudah bisa mau mendengarkan. Terima kasih banyak, Mbak Lu. Ya, sama-sama, Mbak. Ini ada referensinya di mana? Ada yang mau bertanya ke Mbak Yuri nggak? Ke Dokter Yuri nggak? Dokter Yuri ada yang mau nanya? Tadi kan dibilang kalau yang booster kedua sebutannya booster ya. Aku agak miss tadi. Itu sebetulnya compulsory atau recommended atau apa ya? Saya jujur kebanyakan disuntik. Agak worry. Enggak worry-nya sih, worry-nya lebih karena Sakitnya. kehilangan waktu karena sakit apa gitu tuh, kayak habis waktu untuk memulihkan diri, sedangkan itu kan mempengaruhi hari kerja kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak kemarin saya ingat saya share sama sesama kawan PhD, dia udah booster gitu, yang winter booster, terus dia bilang ayo kak kamu juga nggak mau karena nanti it will take like 2-3 days, saya harus memulihkan diri, dan itu Sampai gitu ya. fatigue-nya tuh nemen gitu loh Mbak. Kelelahan Gilang. banget. Gading. Itu bukan temanmu kan? Itu bukan temanmu kan? Itu bukan belakang. Belakang bukan temanmu. Jadi vaksin booster kedua ini dia direkomendasikan boleh tapi tidak compulsory. Jadi tapi memang jadi ada kelompok-kelompok. Jadi kalau buat umur yang sebenarnya tadi hanya sangat direkomendasikan yang untuk yang umur 50 tahun ke atas dengan segala immunocompromised ya, sama yang dengan yang tinggal di aged care itu sangat direkomendasikan. Tapi untuk yang umur 30 tahun ke atas tanpa ada masalah kesehatan itu eligible, sudah boleh, tapi tidak compulsory. Jadi kalau mau silahkan, kalau enggak ya saya juga belum vaksin yang ke booster. Saya mau sih, cuma nanti mau nunggu yang vaksin baru. Yang vaksin baru yang Novavax itu atau yang Moderna Bivalen? Moderna Bivalen. Itu emang kenapa akhirnya memilih Moderna Bivalen? Apakah memang Karena kan sebelumnya lebih bagus? Moderna. Jadi yang Moderna ini karena dia lebih mencakup lebih banyak varian aja kali ya. Jadi saya sukanya eksperimen. Jadi saya mau nyoba. Itu terus lah kalau saya percaya research. Jadi maksudnya kalau memang sudah di-approve dan terbukti safe, Dari keempat vaksin yang tadi sempat dijelasin kan ada yang mRNA base, ada yang protein base. Apakah yang Novavax itu memang lebih baik compare sama yang mRNA? sebenarnya dari penelitian tidak dibilang lebih baik juga sih, sama efektivitasnya baik, tidak mengatakan lebih baik, enggak. Jadi Pfizer Moderna Tetap baik, unggul. hampir sama gitu Cuma kan? memang dia beda tipe kan. Kalau Novavax itu kan dia protein base, jadi dia memang benar-benar protein dari virus itu yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam. Kalau mRNA kan dia dia lebih teknologi ya. Jadi dia bukan dari actual virus gitu. Jadi tidak dikatakan lebih unggul, tapi sama baiknya. Oke, ya. Ada yang nanya lagi nggak?
info aja boleh? Ya boleh. Iya Mbak, tadi kan dibilang ada banyak kesalahpahaman tentang vaksin. Tadi kan ada kayak yang chip lah di Argentina. Saya tuh malah pernah teman saya orang Indonesia, dia menikah dengan bukan orang Indonesia tapi tinggal di sini. Nah mereka nggak mau divaksin karena kekhawatiran akan menyebabkan infertilitas. Iya. Kayaknya kayak itu udah Iya. perlu dimasukin juga. Oh itu sebenarnya itu topiknya udah kita waktu pas awal tahun kita targetnya topiknya lebih ke women. Jadi kita membahas tentang infertilitas, pregnancy, breastfeeding. Itu kita sudah mempelajari ya memang itu penelitiannya tidak mempengaruhi infertilitas. Terus kita juga membahas tentang itu ya menstruasi. Ya, agak berubah kan? Berubah, tapi bisa faktor menstruasi itu kan bisa banyak faktor ya, multifaktorial ya, nggak cuma dari Vaksin, yang COVID. hormon kan bukan cuma dari vaksin, jadi stres itu jadi penelitiannya sih tetap tidak menyebabkan infertilitas dan aman untuk pregnancy, aman untuk breastfeeding dan memang akan terjadi kayak prolong menstrual period. tapi tidak sampai yang berat yang sampai Berbulan-bulan. Oke. tidak sampai bermakna gitu loh. Kekhawatiran kalau saya itu nggak hanya ke mereka sebagai pasien tapi Tapi sampai ke anak. nanti anak saya infertil juga dong, nggak mau anaknya divaksin. Iya. Bisa dilihat di websitenya government itu banyak, itu lengkap banget. Jadi informasi mengenai vaksin COVID itu lengkap banget. Jadi dari ada Q&A itu ada pertanyaannya is it true, itu ada di topik is it true, itu ada ngebahas tentang infertilitas, pregnancy, anak, semua di situ bisa dibuka Di website. kasih aja linknya ya. Oh yes, oke. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup Mbak, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Iya, atau ya bisa ngobrol-ngobrol. Ya, sambil ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya semua sudah Oke, terima kasih Mbak Yuri. Terima kasih ya, Mbak Ru. Ya, sama-sama. Mbak Ayu, Mbak Nessie. Ada sedikit refreshment. Nggak banyak, mudah-mudahan cukup lah ngisi-ngisi perut. Silakan dicobain. Ya. Please help yourself. Ya, thank you. Terima kasih banyak ya. Thank you. Ya. You do this first and then everyone. No.